warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yurma Syaftiani dengan NIM F1D123001 dari program studi Teknik Pertambangan dari kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan air tanah dan pencemaran dari jurnal dengan judul Penelitian Kerentanan Air Tanah Terhadap Pencemaran dengan menggunakan metode sintaks dan juga metode draktiks di Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Nah, pada jurnal ini juga mengandung ataupun menjuruskan rumusan masalah, yang mana untuk rumusan masalahnya sendiri adalah sebagian besar dari penduduk Kecamatan Sumobito masih memanfaatkan air tanah sebagai sumber air baku mereka melalui sumur gali. Nah, air tanah ini pada wilayah ini memiliki potensi yang sangat rentan terhadap pencemaran. Hal tersebut terjadi karena adanya semakin banyak limbah industri, maupun baik itu limbah dari tanah ataupun limbah dari rumah tangga, serta penggunaan pestisida pada lahan-lahan persawahan yang memicu terjadinya potensi sumber pencemaran dari air tanah ini sendiri. Lalu, apa sih tujuan dari adanya penelitian ini? Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sumber lokasi tingkat kerentanan air tanah untuk di beberapa sebaran lokasi yang diteliti selama 5 bulan, yang mana untuk identifikasi ini diberikan 23 titik pada sumur gali dengan menggunakan dua metode, yang pertama metode sintaks dan juga metode draktiks. Selanjutnya, kita akan memasuki apa sih hubungan antara air tanah dan juga pencemaran. Jadi, kalau berdasarkan literatur ini, sumber pencemaran yang dominasi sekali itu adalah di limbah domestik dan juga limbah pestisida dari pertanian. Yang mana area persawahan ini dengan pemakaian pupuk dan pestisida yang intensif ataupun secara sering akan memicu masuknya zat berbahaya ke dalam air tanah. Nah, setelah itu juga terdapat beberapa sumur yang menunjukkan indikasi adanya cemaran nitrat. Nah, cemaran nitrat ini tadi juga akan merusak dari si kondisi air tanah ini tadi. Dengan metode sintaks dan juga draktiks, ini akan memberikan hasil yang berbeda tipis. Namun, penguatan pada wilayah itu tetap memerlukan tentang pengelolaan air tanah yang lebih baik. Selain itu, juga terdapat hasil yang akhir, yang mana pada beberapa daerah ataupun sebaran titik-titik, ya dari 23 titik yang kita telah sebaran ini tadi, itu menunjukkan bahwa ternyata untuk daerah Kabupaten Sumobito ini memiliki intensitas mulai dari sedang hingga ke tinggi pada pencemaran air tanah tersebut. Hal ini didominasi lebih kepada pencemaran pestisida ataupun limbah-limbah rumah tangga ini tadi. Nah, sebenarnya kalau yang tadi sudah dibahas tentang metode sintaks dan juga metode draktiks, sebenarnya apa sih metode sintaks dan juga metode draktiks ini? Metode sintaks adalah sebenarnya pada metode sintaks dan juga draktiks ini merupakan dua metode yang sering digunakan secara luas, baik dari berbagai wilayah maupun negara untuk mengidentifikasi tingkat keterentanan air tanah terhadap pencemaran. Nah, identifikasi ini dilakukan berdasarkan 7 parameter hidrogeologi dengan menetapkan skor untuk setiap dari parameter dan menghitunglah nilai dari indeksnya tadi. Kedua metode ini memiliki parameter yang sama, yaitu yang memiliki hubungan erat antar setiap parameternya. Tetapi, metode draktiks itu menggunakan curah hujan di salah satu parameternya, sedangkan berbeda dengan metode sintaks, yaitu menggunakan laju infiltrasi di salah satu parameternya. Tidak hanya itu loh, ternyata dari adanya umumnya potensi pencemaran permukaan terhadap kerentanan air tanah ini ternyata juga akan merendah seiring dengan meningkatnya kedalaman muka air tanah atau biasanya kita sebut dengan MAT, di mana untuk penurunan tersebut terjadi karena hujan merupakan salah satu sumber air pada siklus hidrogeologi yang mempengaruhi ketersediaan air tanah. Nah, parameter ini juga berpengaruh terhadap kerentanan nilai air tanah karena menentukan lama waktu yang dibutuhkan sebagai bahan pencemar sampai ke air tanah, di mana untuk wilayah dengan kondisi air tanah yang relatif lebih dangkal akan memiliki potensi yang lebih besar terhadap kerentanan air tanah. Selain itu, jenis tanah juga menjadi faktor utama yang mempengaruhi seberapa banyak sih air yang dapat diserap oleh tanah tersebut. Kalau tadi kita udah bahas nih tentang pencemaran ataupun hubungan air tanah dan pencemaran untuk daerah di jurnal yang sebelumnya, itu di daerah sumur atau di suatu kawasan tertentu. Tapi faktanya masih banyak sekali pencemaran air tanah yang terjadi di Indonesia. Salah satunya itu adalah di lingkungan pertambangan itu sendiri. Berdasarkan jurnal ini, Hasil analisis data dapat diperoleh baik di lapangan maupun analisis laboratorium. Hasil dari sampel air maupun sampel tanah menunjukkan bahwa keasaman air sepanjang Sungai Lati lebih dari yang standar karena disebabkan oleh faktor lingkungan sekitar, yaitu dari bekas penambangan batu bara daripada pencemaran dari air limbah.
hasil pengolahan batu bara. Hal ini ditunjukkan pada pH sampel dari outlet dengan pengolahan sebesar 6,3 pada saat hujan dan 9,7 pada saat tidak hujan. Nah, jadi ternyata teman-teman masih banyak loh adapun pencemaran-pencemaran, dan ternyata pencemaran dari air tanah ini memiliki hubungan yang signifikan untuk air tanah dan juga di lingkup pencemaran ini tadi, baik dalam ranah tambang ataupun bukan. Sehingga setelah melihat dari dua literatur ataupun kasus-kasus yang telah ditampilkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa nilai indeks dari tingkat kerentanan air tanah dengan menggunakan metode sintaks dan juga dengan menggunakan metode Draktix di lokasi penelitian selama periode berkisar 164,5 itu dengan menghasilkan hasil yang agak tinggi sampai dengan 197,5 yaitu di kategori tinggi. Sedangkan untuk nilai indeks metode Draktix di lokasi penelitian selama periode penelitian berkisar 126,0 sedang sampai dengan 170,0 di kategori tinggi. Perlulah diperlakukan ataupun pembatasan kegiatan yang dapat memberikan resiko utama sebagai sumber pencemaran terhadap air tanah yang signifikan, khususnya pada daerah dengan tingkat kerentanan yang tinggi. Nah, setelah kita membahas mulai dari rumusan masalah, tujuan, kasus, bahkan hasil terkait dengan studi ataupun penelitian pada jurnal tersebut, selanjutnya adalah di step terakhir yaitu saran. Nah, saran yang dapat dilakukan yaitu dengan perencanaan perlindungan air tanah secara berkelanjutan yang berwawasan sebagai konservasi lahan merupakan langkah yang tepat untuk pencegahan adanya kontaminasi sumber pencemaran terhadap air tanah. Selain itu, dari hasil perhitungan nilai indeks Draktix dan juga sintaks tadi, serta penyajian peta, kita juga perlu adanya penyajian peta sebagai tingkat kerentanan air tanah, yang mana kita juga dapat menggunakan sebagai acuan dalam sebuah perencanaan, baik pun perencanaan, pengembangan, dan juga pengaplikasian dari infrastruktur suatu daerah, serta dapat pengembangan dengan tata lahan pada lokasi penelitian. Nah, jadi teman-teman, mungkin dari semua yang kita bahas ini, seperti itu ya tentang yang antara hubungan antara air, tanah, dan juga pencemaran. Ternyata hubungan antara air, tanah, dan pencemaran ini nggak main-main loh. Dia dapat merusak berbagai macam aspek yang ada di bawah tanah, sehingga dapat merusak berbagai kehidupan, bahkan dapat berpengaruh pada diri kita sendiri. Nah, mungkin sekian dulu nih penjelasan dari aku tentang penjelasan terkait tentang hubungan air tanah dan juga pencemaran. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.